pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik, para remaja, Rumpun GBKP Ciletan. Ada sukacita ya, kita tetap berbahagia walaupun pada saat ini tetap kita mengalami keadaan dunia, terkhusus kita bangsa dan negara Indonesia, pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur kasih Kristus memberikan kita mampu untuk beribadah, walaupun kita tidak bisa bersama-sama di gereja, kita bisa memakai waktu menguatkan iman kita dengan beribadah pada minggu ini. Tanda ucapan syukur kepada Bapa yang di sorga, kita bernyanyi bersama-sama untuk pujian pada ibadah pagi ini, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Terima kasih untuk pujian pagi ini membuat kita tambah bersukacita. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini untuk ibadah para remaja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bisa bernyanyi
dari kitab Nenden GBKP ayat yang pertama saja dengan nomor 235. Di Batakam jagai sagedang berngi, sangadaku medem derbinari, cemedakaku basar pagi-pagi, gelar nuku pebelin rasku puji, wari enda warini di bata ale, syalo kencana mriala ukurta, dage banan desken kegluhen ta ale, bas nembah muji klar nasi badia. Terima kasih untuk pujiannya. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa yang memberkati dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita akan memasukin firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Kita mengumandangkan pujian. Kita persilakan duduk dengan bernyanyi, hidupku berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungai udara takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik para remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan masih tetap menemani kehidupan kami di dalam kami melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menemani kami. Berkati firman Tuhan yang sebentar lagi kami baca dan kami dengar Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami. Dan berkati juga kami bersama adik-adik kami di dalam kami belajar firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami kudus dan layak untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah kita dapat Roma 12 ayat 1 sampai 2, Kak Musti akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai di situ firman Tuhan. Salam. Tadi sudah kita membaca dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kalau kita lihat, kitab Roma merupakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya jemaat yang di Roma tetap hidup dan berpengharapan sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau kita lihat pada saat itu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang disampaikan oleh Rasul Paulus diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita lihat sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa hidupku milik Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam tema kita ini, hidupku milik Tuhan, ada dua hal yang penting yang harus kita mengerti. Yang pertama dulu,
mengapa hidup kita ini milik Tuhan? Kan bisa milik yang lain. Tapi hari ini disampaikan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan manusia itu dari dosa. Dan dosa tidak berkuasa lagi terhadap hidup kita. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 1, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh kita ini untuk persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Dan dengan menjaga kekudusan hidup melalui kebiasaan yang baik. Contohnya kebiasaan yang baik itu, umpamanya orang lain itu suka berbohong, kita tidak seperti itu. Orang lain suka umpamanya mengatakan yang tidak benar, kita tidak seperti itu. Jadi tubuh kita ini harus kita persembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Dan yang kedua, sesuai tema kita tadi, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan. Yang pertama tadi, bahwa mengapa hidup kita ini milik Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Roma 12 ayat 2, bahwa orang yang sudah tubuhnya ataupun hidupnya sudah milik Tuhan, berarti kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia. Karena pada waktu itu banyak pengajaran-pengajaran yang di dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah. Contohnya, kita sebagai pelajar, kalau orang boleh sekolah, kita tidak lagi boleh sekolah. Kalau umpamanya teman kita melawan orang tua, kita tidak lagi melawan orang tua kita. Dan kalau teman kita umpamanya malas dia ke gereja, kita tidak lagi malas ke gereja. Karena hal-hal seperti itu merupakan adalah serupa dengan dunia. Jadi kita sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kita tidak lagi serupa dengan dunia ataupun melakukan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh dunia. Jadi melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Rasul Paulus mengajak kita supaya belajar dan mempraktekkan ataupun melakukan hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Jadi kalau kita lihat hari ini, tema ini cukup menggugah hati kita semua, khususnya adik-adik pra-remaja, supaya kita tidak lagi dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia ini, ataupun dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak berkenan terhadap Tuhan. Jadi buatlah firman Tuhan itu menjadi pedoman kita.
Karena dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, kita bisa membedakan mana yang baik, mana tidak baik. Jadi kalau sudah bisa kita memberikan tubuh kita itu sebagai persembahan dan kita tidak ikut-ikutan lagi terhadap ajaran-ajaran dunia ini, maka kita pun tidak boleh serupa dengan dunia. Jadi kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kan ada nyanyi sekolah ya, minggu ya, anak-anak batita. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Berarti kalau hidupku milik Tuhan, berarti kita adalah anak yang baik. Anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi praktekkanlah, lakukanlah apa yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nama Tuhan pun dipermuliakan melalui tindakan dan perbuatan kita. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya anak-anak Tuhan yang sudah dipilihnya menjadi anak-anaknya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai ayat hafalan kita itu diambil dari Amos 5 ayat 6. Kak Musti akan membacakan kepada kita, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi beta. Jadi carilah Tuhan selagi Tuhan masih berkenan bertemu dengan kita, karena Tuhan ingin setiap anak-anak yang sudah dipilihnya menjadi anak-anak yang dikehendakinya. Sampai di situ firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena firman Tuhan sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama adik-adik kami, supaya kami dapat pakaikan di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan supaya kami selalu bersyukur atas apa yang kami miliki, karena Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami di dalam kami melakukan setiap tindakan dan perbuatan kami. Pimpin kami di dalam segala kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami kudus dan layak disebut anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebagai aktivitas untuk pra remaja, kalau kita lihat tadi menjadi anak-anak yang mengikut Tuhan, banyak tantangan. Jadi untuk sebagai pertanyaannya, tuliskan tantangan yang datang dari Allah dalam diri kita sendiri untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan yang kedua, tuliskan tantangan yang datang dari luar diri kita sendiri untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik. Dan yang ketiga adalah menghafal ayat hafalan dari Amos 5 ayat 6. Jadi inilah sebagai aktivitas untuk anak pra remaja. Kalau sudah nanti selesai, dikirim ke WA Kak Musti. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Musti yang sudah menabur firman Tuhan
pada pagi ini. Jangan lupa berapa? 3 pertanyaan. Diberikan jawabannya kepada Kak Musti sebagai wali kelas. Dan jangan lupa adik-adik, semua ini Kak Musti nilai. Jangan lupa lu. Oke ya, semua ya, laki-laki dan perempuan. Kita bersyukur dan berterima kasih. Kita berikan persembahan kita 1 kali. Kita angkat pujian dari kitab Denden GBKP ayat yang pertama saja dengan nomor 450. Endoskan kami membantu sada bagin pemerintah, persembahan kami bantu gelah ia kendu pasu-pasu numin gelah si tadik ibas kami Terima kasih untuk kita sudah memberikan persembahan kita. Kita mau mendengarkan warta untuk anak-anak, para remaja pada minggu ini. Yang pertama dulu adalah guru lagi bergumul dengan cara apa? Karena pandemi COVID-19 tidak bisa melakukan kus'a kita seperti bagaimana dilakukan pada semester yang pertama, semester yang kedua nanti penentuan siapa yang adik-adik mendapatkan piala. Yang Natal biasa naik panggung ya, dipanggil oleh MC nanti, wali kelas akan memberikan piala. Dan juga setiap kelas ada 1 anak dengan nilai yang terbaik, semua sudah dilihat oleh wali kelas. Ini pun juga nanti akan guru bercakap dan diberikan tanggung jawab kepada wali kelas apa yang terbaik yang biasa kita lakukan setiap tahun. Ini juga memang hal yang tidak gampang ya adik-adik, karena kita pada saat ini mengalami pandemi COVID-19 sehingga banyak kriteria-kriteria yang tidak bisa kita putuskan seperti bagaimana kita bergereja. Tapi kita percaya Tuhan akan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memutuskan yang terbaik pada tahun 2020 untuk kus'a kita, dan juga yang terbaik hanya 1 anak setiap kelas akan diumumkan oleh wali kelasnya. Kita berdoa supaya kita bisa juga beribadah di kelas kita masing-masing dan juga bisa beribadah di gereja kebaktian yang dewasa. Jangan lupa adik-adik, persembahan kita baik untuk PA maupun ibadah minggu kepada wali kelas untuk bisa kita mentransfer dan mengatakan berapa untuk persembahan kita, baik untuk PA maupun untuk ibadah. Dan juga adik-adik, kita tetap beribadah seperti biasa, dan juga PA seperti biasa dilakukan di tengah-tengah Runggun GBKP Ciletang ini. Kita belum putuskan protokol yang akan kita lakukan ibadah untuk di gereja, tapi jangan lupa tetap kita berdoa kepada Bapa yang di sorga supaya pandemi COVID-19 bisa berakhir. Walaupun pada saat ini juga ada kabar-kabar di media dengan IT yang begitu luar biasa, tapi ingat, ada Tuhan yang memberikan yang terbaik. Jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, bila tidak perlu jangan keluar rumah.
Karena apa? Dikatakan di media sekarang katanya ada apa? Ada di udara. Tapi apapun itu, Allah kita luar biasa dengan kita tunduk kepada apa yang diberikan oleh pemerintah, tim medis, supaya semua kita sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Ulang tahun di bulan ini untuk para remaja tidak ada. Pengharapan kita walaupun tidak ada ulang tahun pada bulan ini, tapi kita tetap berdoa kepada Bapa yang di surga. Mari sebelum kita untuk menutup ibadah kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah diberikan aktivitas. Kami juga sudah mendengarkan warta untuk para remaja pada ibadah kami minggu ini. Berkati semuanya supaya anak-anak sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan pada saat ini mereka sudah menyelesaikan di bangku sekolah, naik kelas, dan juga lulus ya Tuhan. Banyak hal yang tak pernah kami pikirkan itu yang Allah berikan. Tapi kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah seizin Tuhan. Supaya kami tetap punya pengharapan dan tetap berdoa kepada Bapa yang di sorga, yang tetap memberikan yang terbaik dalam hidup ini ya Tuhan. Tingkap-tingkap ini rezeki Allah memberikan kepada orang tua yang berjerih payah bekerja. Segala yang dibutuhkan Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan mereka akan mendoakan kepada wali kelas di tengah-tengah para remaja. Berkati semuanya agar mereka juga tetap beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming, melalui online. Allah berkati ya Tuhan. Ini juga IT dipakai membutuhkan dana. Tapi kami percaya Allah cukupkan. Allah memberikan yang terbaik ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Berkati semuanya anak-anak-Mu ya Tuhan yang percaya kepada pergaulan, pengharapan, terkhusus cita-cita mereka. Kami percaya Allah merenda semuanya indah. Dan kami bersyukur kalau Engkau masih izinkan kami bisa beribadah walaupun kami dari rumah masing-masing. Berkati media yang kami pakai ya Tuhan, supaya media ini IT yang diberikan di tengah-tengah GBKP Modramu dapat kami pakaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, supaya anak-anak-Mu selesai ibadah untuk melanjutkan ke PA dan juga CCPA, mereka juga beraktivitas. Ini pun Allah berkati untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik, makan yang baik, minum yang baik, istirahat yang baik, dan bergaul yang baik. Terkhusus memakai IT dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah kami akan melanjutkannya. Kasih Kristus menaungi hidup kami dan juga memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bernyanyi dari kitab Nenen GBKP ayat yang pertama nomor 92. Kamkaplah ikutanku, Yesus kam penebusku. Kamkaplah penundalanku, Yesus kam penawarku. Dia
kita berdoa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. 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 Ibadah kita minggu ini sudah selesai. Kita tetap bersukacita semua ya, para remaja. Oke ya? Sukacita ya. Kita ucapkan ya Kak Musti ya. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.